Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Langsung saja ke saham pertama, BES yang ditutup di harga 100 menguat 2,04%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi. Langsung saja ke teknikanya, BES bagus. Tapi akan lebih bagus kalau minggu depan tembus 105. Kita lihat ya, supportnya pakai berapa nih? Kalau panasnya jangan pakai 93, pakai aja 9596. Nah, jebol itu ya udahlah, buang aja lah. Gagal menurut saya lah ya. Kenapa? Karena menurut saya ini konfirmasi breakout. Jadi kalau misalnya dia nggak bertahan di atas 95 itu, ya udah, bawah lagi. Potensi turun ke sampai berapa? 85. Hati-hati ya. 95 harus dijaga. BES, kalau mau bagus BES minggu depan di atas 105. Tarik tuh. Target selanjutnya 120 atau minim-minim 115. Lumayan kan, dari 105 ke 115, 10% sampai 15% peluang besar. BES. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya koreksi biasa. Volume juga kecil, masih aman. Kalau dilihat bulanan, bulanan bagus, volume makin meningkat. Nah, ini bisa musimnya properti nih, Juni. Kenapa? Lihat BES. BES tiap bulan volumenya meningkat dan berhasil breakout. Ya bisa dibilang 95. Aman harusnya ya. Ya targetnya harusnya bisa resisten kuat itu 128-an. Nggak usah muluk-muluk, kalau dikasih 115, 116 tuh cukup oke lah. 1-2 minggu ke depan. Ya, disclaimer analisa kembali. BES. Lanjut. APLN yang ditutup di harga 99 menguat 4,21%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya, APLN sedikit ada distribusi. APLN, nah Bapak Ibu perhatikan, properti itu rata-rata meningkat volumenya ya. Yang sudah saya analisa nih, meningkat tiap bulan. Monthly-nya bagus, membentuk higher high, sayangnya nggak tembus resisten 100. Volume weekly memang nggak bagus, volumenya kecil karena cuma 2 hari perdagangan, 3 hari. Tapi oke lah. Supportnya Bapak Ibu pakai berapa? Tama. Kalau menurut saya 95. 95 gagal bertanda di situ ya gagal. Target kemana? 115, 116, 120 juga. Sama, mirip-mirip dengan BES. Kalau APLN. Ya, itu aja. Asri yang ditutup di harga 137 terkoreksi 3,52%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Asri sedikit ada distribusi. Asri time frame weekly-nya candle-nya bearish engulfing. Ya menurut saya saat ini agak rawan. Jadi wait and see dulu. Kalau mau beli Asri, kalau melihat time frame weekly ya, tapi nanti kita lihat monthly-nya dan daily. Kalau melihat time frame weekly Asri, tunggu dia balik ke atas 140 dulu. Ada candle hijau weekly-nya bagus. Ya berarti harus balik ke atas 140. Target ke berapa? EMA 200-nya 165, 107. Itu time frame weekly. Ya, harus balik dulu ke atas 140 baru menarik menurut saya. Monthly-nya volume meningkat tapi candle-nya hammer terbalik. Nah, mau aman balik dulu ke atas 140. Daily-nya bisa jadi ini swing low. Kalau mau bagus tadi kembali lagi balik dulu ke atas 140. Berarti kalau memang mau bagus Senin atau Selasa itu ada candle bullish engulfing, ya dia tembus 140. Kita lihat. Kalau itu benar swing low, siap-siap minimal EMA 200 160. Arah Asri. Ingat aja itu. Lanjut. BSDE yang ditutup di harga 890 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dilihat bokersmennya BSDE akumulasi. BSDE sideways. Aman nggak? Aman. Boleh beli nggak? Boleh. Kebetulan di support belum jebol ya. Supportnya berapa? 865. Target 1000 sampai 1040. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. Koreksi biasa inside bar. Dan berhasil masih di atas 870, 880. Aman. Volume biasa aja. Masih ada golden cross di weekly-nya. Monthly-nya. Kita lihat volume monthly. Meningkat. Ya. Berarti kan harusnya ada kenaikan lagi. Oke nih masih BSDE bisa Bapak Ibu perhatikan. Belinya nggak perlu nunggu rebound. Kalau mau nunggu rebound tembus 900 beli boleh. Beli sekarang cicil sampai 865 boleh ya. Kembali lagi ke masing-masing.
Itu untuk BSDE. Lanjut CTRA yang ditutup di harga 985 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker span-nya, CTRA diakumulasi. CTRA bagus, tapi alangkah bagusnya tembus 1000 dulu minggu depan, kita lihat ya. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 945 juga bisa. Beli dulu boleh juga, tergantung Bapak Ibu. Ya, weekly-nya kita lihat. Kayaknya bagus, candlenya hammer, volume kecil aja. MACD golden cross arah atas. Kalau monthly-nya volumenya sama ya, tapi bagus, dia membentuk higher high walaupun candle hammer terbalik dan gagal tembus 1000. Minggu depan tembus 1000 harusnya gas ya, minimal ke berapa? 1080, 1100. Bahkan kalau melihat time frame bulanan ini bisa jauh naiknya kan. Kenapa? Karena dia sudah membentuk low yang lebih tinggi. Nah, itu. Nah, harusnya seperti ini gambarannya. Tuh, sama kan? Tarik ke atas ini juga sama. Nah, tapi yang dekat aja nih, ini nih. Berarti kalau dia naik tuh bisa sampai 1400. Tapi jangan berharap tinggi-tinggi dulu. Kalau dikasih sampai 1100, 1150 tuh sudah bagus. Ya, karena apa? Karena naik ke atas itu ada prosesnya. Nih dia. Itu aja dulu untuk CTRA. Menarik gak? Menarik menurut saya. Saham-saham properti tuh narik. Hati-hati, ingat aja properti kalau jebol support lemah. Lihat aja properti. Kalau rata-rata jebol support tuh tandanya ya memang bisa lanjut downtrend ke bawah lagi. Lanjut. Demas yang ditutup 141 terkoreksi 0,3%. Asing net buy. Kalau broker span-nya Demas di distribusi. Mungkin rebalancing ya Demas ini. Langsung saja ke teknikannya Demas. Yang penting nggak jebol berapa? 138. Ini bisa jadi double bottom nggak? Bisa. Bisa masih ngebest sideways nggak? Bisa. Pokoknya jangan jebol 138, 137. Itu aja. Demas ya, nggak usah panjang lebar. Lihat dulu time frame weekly-nya cuma. Untuk koreksi biasa nggak masalah. Weekly-nya masih oke lah. Monthly-nya. Nah, monthly-nya. Oh, dia bagi dividen. Wajar ya. Kalau nggak salah bagi dividennya besar ya. Saya cek dulu. Tuh kan lumayan besar ya. Jadi wajar ada gap down-nya. Ya, kalau menurut saya Demas nih kalau memang ada bullish property dia nggak jauh, tapi ya menurut saya ya paling 150 160 itu aja kenaikannya menurut pandangan saya. Demas. Lanjut LPKR yang ditutup DG 87 terkoreksi 2,24%. Asing net sell. Kalau di broker span-nya LPKR di distribusi. LPKR belum menarik. Kalau belum tembus 90 lagi. Daripada beli 87 sekalian beli di 80 kalau berminat. Ditutup aja. Dan pakai 80. Jebol 80 tuh downtrend lanjut. Ya, kalau mau bagus ya memang minggu depan tembus 90. Siap-siap kalau dia tembus 90 potensi swing low. Tapi ingat Bapak Ibu, grup lipo tuh juga salah satu yang paling susah dianalisa. Bisa aja breakout tiba-tiba turun. Ini contoh. Volume besar dia breakout 91 tiba-tiba kempes lagi. Tapi mudah-mudahan kalau minggu depan dia tembus valid. Mudah-mudahan valid ya. Target 100 105. Mudah-mudahan kita lihat aja dulu minggu depan. LPKR. Lanjut. P1 yang ditutup di harga 400 menguat 1,01%. Asing net sell. Kalau dilihat broker span-nya V1 akumulasi. P1 aman. Pokoknya yang penting gak jebol berapa? 390. Jebol itu gagal. Ya, kita lihat aja minggu depan. Kalau menurut saya yang menarik mana tadi? Ya, BSDE menarik. Kita lihat nanti SMRA. CTRA menarik. Ya, yang big cap-nya P1 candle weekly-nya bearish scalping. Sebenarnya nggak masalah. Monthly-nya naik, volume juga meningkat, masih landai. Oke nih harusnya ya. Yang penting nggak jebol 390 aja tuh. Tuh risk-nya kecil tuh. Risk-nya cuma 3%. Kalau berminat target minimal 425. 420. P1. Lanjut SMRA yang ditutup di harga 404 terkoreksi 2,88%. Asing net sell. Kalau broker span-nya SMRA di distribusi. SMRA itu kena rebalancing MSCI dan dia keluar dari small cap index MSCI. Wajar dibuang. Dan kalau pandangan saya ini yang salah satu paling menarik grup properti kalau ISG rebound ya. Kenapa? Karena dia disekat support nih. Sudah level psikologisnya keterlaluan sih ya. Kalau mau kasih toleransi 388 lah ya. 388 jangan jebol. Kita lihat aja nanti. Kalau 388 jebol ya downtrend. Tapi pandangan saya kalau mau bagus Senin harus coba lihat time frame weekly-nya. Ya pasti jelek time frame weekly-nya karena buangan. Volume juga besar. Nah, maksimal harusnya 388 tuh. Only-nya inside bar. Aman harusnya. Kalau dia tembus
9% aja naik. Waduh, belum apa-apalah, kenaikannya masih bisa naik tinggi nih. Target ke berapa? Target saya mah 200. Tapi catatannya minggu depan ya, mudah-mudahan, atau ya maksimal tanggal berapa nih? Tanggal 10/9 lah, seminggu lah kita targetkan. Kalau dia tembus 440 tuh udah menarik harusnya. Target saya 500 perubahan praksi harga. Mudah-mudahan ya. Dan ini potensi besar swing low. Coba tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high ya. Pas di berapa nih? Di 0,5 Fibonacci. Ya ini ya harusnya jangan sampai 0,8. Nah ini 0,8-nya. Bukan 0,8. 61,8. 61,8 itu maksimal swing low. Tapi berat loh kalau dia sampai bawah dulu. Kalau mau naik cepet tuh harusnya minggu depan langsung naik. Kita lihat aja dulu SMRA. Menarik harusnya SMRA. Lanjut. Pani yang ditutup di 10.700 terkoreksi 0,23%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Pani akumulasi tipis. Pani di level psikologis nih harus rebound. Kita lihat kalau dia rebound harusnya menarik ke depan ya. Coba lihat time frame weekly-nya. Koreksi biasa bagi dividen. Dividennya kecil nggak ngaruh. Only-nya biasa koreksinya. Aman lah. Mestinya nih swing low. 3 bulan ke belakang nih swing low. Berarti harus ada swing high. Kita lihat ya. Mudah-mudahan swing high-nya di atas 13.000 tuh. Yang penting gini aja. Lihat minggu depan kalau tembus 12.000. Harus minggu depan lah. Pokoknya catatan nggak ada cerita turun lagi di bawah 10.500. Berarti dari sekarang 3% buang aja. Kalau berminat ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Pani. Lanjut. CBDK yang ditutup dagang 6.300 terkoreksi 0,39%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya CBDK di distribusi. CBDK juga sama mirip-mirip ya polanya ya. Satu market maker ya. Satu grup. CBDK seharusnya nggak jebol 6.200. Kalau mau aman nggak jebol 6.200. Tapi ada support kuat di 6.000. Ya tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya. Kalau mau bagus tunggu hijau baru beli. Tunggu tembus 6.400 atau 6.500. Naik 3% dulu baru beli silahkan. Boleh nggak strategi seperti itu? Boleh. Beli sekarang juga boleh. Gak ada yang salah. Yang penting Bapak Ibu sudah pengalaman, udah paham tentang market. Ya, itu. Jadi itu aja dulu untuk CBDK. Coba lihat time frame weekly-nya ya. Koreksi biasa. Aman harusnya. Kalau ISG bullish sih. Gas nih. CBDK ya. Kita lihat minggu depan. Lanjut. SSIA yang ditutup dengan 1.015 terkoreksi 0,97%. Asing net sell. Kalau bukan resminya SSIA. Akumulasi. SSIA bagus di atas 1.000. Nah, kalau di atas 1.000 ini pakai support berapa? Support konfirmasinya menurut saya 9. Jangan pakai 9.30. Ini kita tutup. Kita atur ulang. Karena sudah terlihat ya. Sudah pergerakan atasnya itu udah kelihatan. Kita pakai supportnya itu 9.50. Ah, ini. Kenapa seperti itu ya? Menurut saya seperti itu. Tapi kembali lagi ke masing-masing ya. Karena penglihatan orang itu pasti beda-beda. Salah nggak sih? Ada yang bilang supportnya ya harusnya level psikologis 1.000. Bisa. Gak masalah. Tapi saya biasanya kasih toleransi. Saya lihat mana yang sering disentuh. Nah sering disentuh itu ya sekitaran 9.50 tertingginya. Kalau yang bawah ya ada yang sering disentuh. Tapi masa pakai 845? Ya masa bikin risk reward seperti ini? Boleh nggak risk reward seperti ini? Cut loss-nya di bawah 880 berarti 19%. Rewardnya ya harusnya minimal sama dengan berarti harus tarik naik sampai 1.250. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Cuman kan waktunya lebih lama tuh. Time frame-nya pasti lebih lama. Ya kembali lagi ke masing-masing. Karena pengalaman yang akan mengajar Bapak Ibu. Biar paham market. Ya. Tapi pandangan saya SSIA bagus. Kalau dia nge-swing sampai 950 itu spike buy. Kemungkinan besar tetap rebound. Target reboundnya nggak usah muluk-muluk dulu. 1100, 1135, atau 1150. Ya aja dulu. Nah misalnya nih, misalnya. Ya ada koreksi 1-2 hari ke depan. Nah dapat harga murah. Mungkin beli di 1.000 atau di 980. Anggap aja 980. Risknya, cut loss-nya 930. 5% lumayan dalam ya. 940 aja. 935 aja nih. Nih 4,8% dengan harga beli tadi 980, rewardnya 4 kali lipatnya. Lumayan nggak? Lumayan. Ya, itu. Seperti itu bisa buat trading plan. Mau trading plan seperti ini juga silahkan nih. TP-nya 12%, cut loss-nya 8%. Bisa nggak seperti itu? Boleh. Nggak salah kok. Ya, itu. Yang terakhir, DIRT yang ditutup dengan 142, terkoreksi 0,69%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya DIRT di distribusi. DIRT
Harus rebound. Ingat Blit, jangan jebol 138, 136, 137. Pertimbangkan stop loss. Itu kalau melihat time frame daily, melihat support resistennya. Weekly-nya candlenya bearish engulfing, tapi nggak masalah karena volume kecil. Monthly-nya koreksi biasa, aman. Monthly-nya aman, jangan turun di bawah 137, 138, itu aja. Ya, kita lihat minggu depan. Pokoknya minggu depan kalau dia sudah higher high, ada candle hijau satu hari ke atas arahnya. Lihat, ada candle hijau satu hari Senin atau Selasa ke atas arahnya. Disclaimer ya. Mudah-mudahan sesuai analisa. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.